Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Malvis Windows. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tutorial singkat, yaitu panduan aplikasi Take Home Exam atau dalam kurung DE bagi mahasiswa semester 2020 2021.2 dalam kurung 2021.1 ya, di universitas terbuka. Ya, kita baca dulu daftar isinya. Yang A, cara mematikan blocker pop-up di browser. Halaman 1, Google Chrome ya, harus memiliki Google Chrome di laptop atau di komputernya. Mozilla Firefox, Microsoft Edge di halaman 6 ya. Yang B, login masuk. Yang C, mata kuliah, ujian, unduh BJU, unduh soal dan unggah BJU. Logout. Yang D, keluar. Yang E, konversi file MS Word menjadi format PDF. Ya, baik, langsung aja ke tutorialnya ya. Ini dia yang pertama. Yang A, cara mematikan blocker pop-up di browser. Sebelum menggunakan aplikasi Take Home Exam atau DE, pastikan Anda mematikan pop-up blocker pada browser seperti Mozilla, Firefox, Google Chrome, MS Edge, dan lain-lain, supaya pesan atau notifikasi pop-up pada aplikasi DE akan tampil atau muncul pada halaman browser Anda. Google Chrome. Untuk browser Google Chrome, silakan ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, akses menu Google Chrome pada toolbar, kemudian klik menu toolbar pada bagian kanan atas atau perambah browser Anda. Perhatikan ini ada di ujung ya, kalau sudah membuka Google Chrome-nya. Titik 2 ini, perhatikan yang di sini ada titik 2 di ujung ya, tanda panah merah ini. Sudah gitu, pilih setting. Pilih setting, nanti Anda klik akan terbuka di sini. Ya, ini yang di lingkar. Saya besarkan. Iya, itu dia. Itu dia setting. Settingnya. Setelah itu pilih menu privacy and security, kemudian klik set setting. Lihat di sini terbuka, di sini itu tanda panahnya ya, itu dia set setting ya. Nah, tuh saya perbesar lagi. Set setting di sini ya. Langkah selanjutnya, di menu set setting pada menu privacy and security, yang keempat, scroll ke bawah halaman, kemudian pilih dan klik pop up and redirect. Ya, lihat. Nah, itu dia seperti ini ya. Sudah terbuka ya. Lihat gambar A.1.4 ya. Di sini akan terbuka seperti ini settingannya. Diklik pop up and redirect ya, di menu setting pada menu privacy and security. Ya, tampilannya seperti itu ya. Ini dia yang di lingkar, pop up and redirect blocked. Nah, itu dia. Seperti ini ya. Perhatikan gambar A.1.4 menu pop up dan redirect. Langkah selanjutnya yang kelima, maka akan muncul halaman pop-up and redirect.
melalui pilihan blockade dalam kurung recommended. Silakan klik tombol switch untuk diubah menjadi allowed. Lihat gambar A.1.5 ya di sini ya. Ada blockade ini. Tuh perhatikan tanda lingkaran merahnya di sini. Setelah itu selanjutnya yang keenam, secara otomatis tombol akan berubah menjadi aktif atau on dengan warna biru, serta tulisan akan berubah menjadi allowed. Lihat gambar A.1.6 ya. Ya seperti ini ya gambarnya. Ya di sini tinggal digeser aja melalui mouse, diklik pakai mouse ya. Ini ada tulisannya allowed. Perhatikan garis tanda merah dan lingkaran merah ini ya. Segera diaktifkan ya tombolnya. Ya itu dia gambar A.1.6 hasil switch tombol blockade pop up menjadi allowed. Berarti sudah aktif ya. Langkah selanjutnya kemudian klik add atau add dalam tanda kutip 2 pada allow untuk mengisi data alamat aplikasi D. Lihat gambar A.1.7 ya seperti ini ya. Terbuka lagi yang tadi sudah yang di menu tadi ya, di atas tadi nih yang kita aktifkan menu allowed-nya ya. Nah, di sini ada link di tanda panah ini ada ADD ini di lingkaran merah ini. Perhatikan gambar A.1.7 tombol ADD untuk alamat situs D. Nah, muncul seperti ini. Setelah muncul yang ke-8 from add a site, ketik alamat https://2 huruf kecil semua ya, d.ut.ac.id dan klik tombol add ya. Lihat gambar A.1.8 ya seperti ini muncul. Silahkan Anda ketik ya secara manual seperti ini contohnya yang ada tanda panah merah. Setelah itu klik yang di lingkaran merah ini ADD ya. Perhatikan gambar A.1.8 form ADD site. Langkah selanjutnya yang ke-9, secara otomatis dalam data alamat situs D dalam kurung https://d.ut.ac.id akan tersimpan ya pada kelompok allow. Lihat gambar A.1.9 ya seperti ini, otomatis tersimpan ya. Perhatikan ya, itu dah tanda panah merah ini di lingkaran merah ini ya, di dalam ini sudah muncul ya alamat link websitenya ya. Gambar A.1.9 hasil add allow data alamat situs D, itu dia. Setelah itu langkah selanjutnya A.2 Mozilla Firefox. Cara mengaktifkannya ya, kalau Anda memakai browser Mozilla Firefox, langkahnya untuk browser Mozilla Firefox silakan ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik ikon garis 3 di sebelah kanan atas. Yang kedua, pilih menu option. Yang ketiga, setelah itu klik privacy security di sebelah kiri. Yang keempat, scroll ke bawah pada bagian permission, lalu nonaktifkan
tanda centang pada blok pop-up Windows. Untuk enable pop-up, lihat gambar A.2.1. Perhatikan seperti ini ya. Nah, ini dia. Perhatikan ya, ini dia di sini ya, di ujung sini ya, langkah yang pertama tadi. Perhatikan nomor 1, klik di sini di ujung browser Mozilla, tanda garis 3 ini. Setelah klik di sini, masuk ke menu option ya, yang langkah kedua, klik option ya, yang ada gambar bulat ini ya, yang ada di garis petak merah ini. Setelah itu langkah selanjutnya yang ketiga, cari privacy and security yang ada gemboknya ini, yang di dalam kotak ini. Klik di sini nomor 3. Setelah itu terbuka di sini ya. Langkah yang keempatnya ya, ini dia, block pop-up Windows. Nih, yang di sini yang ada centang ini. Ini kan dicentang nih, tinggal dihilangkan ya. Nonaktifkan tanda centang blok. Ini kan aktif nih ya, posisinya aktif nih. Diklik aja, hilangkan tanda centang hijau ini. Dia akan otomatis tidak aktif ya, nonaktif tanda centangnya. Berarti berhasil Anda memblok pop-up Windows di browser Mozilla Firefox Anda. Langkah yang kelima, klik tombol exception untuk melakukan setting pop-up lebih lanjut. Masuk alamat situsnya di sini ya, https://2.ut.ac.id, kemudian klik tombol izinkan atau allow bahasa Inggrisnya ya. Lihat gambar A.2.2 ya, seperti ini contohnya ya, itu dia. Perhatikan tuh, ini dia situs web yang diizinkan. Tampilannya seperti ini ya, di browser Mozilla Firefox. Tinggal Anda ketik aja di sini alamat situs webnya the.ut.ac.id ya. Ini salah nih, .ac.id baru izinkan. Setelah itu dia muncul seperti ini. Nah, ini situsnya, alamat situs webnya diizinkan ya. Tuh nomor 6. Yang langkah yang ketujuh, simpan perubahan. Perhatikan gambar A.2.2 situs web yang diizinkan. Langkah yang ketujuh, klik tombol simpan perubahan atau save change. Yang ke-8, selesai. Kita masuk lagi cara penyetingan di Microsoft Edge. Untuk browser Microsoft Edge agak beribet nih, sorry, maaf ya guys and sis. Silakan ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buka Microsoft Edge di Windows Anda. Di jendela manapun, klik tombol menu titik ya, 3 titik ya. Klik tombol menu 3 titik yang paling ujung ya, sama juga ya seperti langkahnya. Di sudut kanan atas pilih setting. Setelah itu muncul, lihat gambar A.3.1 ya, kita perhatikan langsung ya, seperti ini ya tampilannya. Kita buka di Microsoft Edge. Titik 3 di ujung sini, perhatikan tanda panah merah ya, itu dia. Akan terbuka seperti ini, masuk ke setting, tuh menu setting. Setelah menu setting, kita perhatikan lagi langkah selanjutnya pada tab setting dan klik cookies and set permission.
lihat gambar A.3.2 ya, di sini settingnya. Setting. Nah, ini dia tanda panahnya. Ini. Perhatikan di sini ada tulisannya cookies and site permission ya. Nah, tuh tanda panah merahnya. Selanjutnya langkah yang ketiga, kemudian geser atau scroll ke bagian bawah halaman site permission dan klik pop up and redirect. Lihat gambar A.3.3 ya, seperti ini. Itu dia. Ya, itu dia. Ini tampilannya ya, tuh. Yang ada di kotak merah. Ya, seperti itu ya. Ini. Selanjutnya langkah yang keempat, dalam pengaturan pop-up and redirect, biarkan saklar block recommended tetap diaktifkan. Tetap diaktifkan ya, beda sama yang di browser Mozilla tadi. Kalau yang di browser Microsoft Edge ini tetap diaktifkan ya. Kemudian pada kolom allow silakan klik add atau add ya, dalam tanda kutip, untuk mengaktifkan pop-up di situs web tertentu. Lihat gambar A.3.4 ya, seperti ini ya, set permission pop-up and redirect. Nah ya, itu dia. Perhatikan tanda panah merah ini ya, ini ada tulisannya ya. Yang ini biarkan aja aktif ya, yang di atasnya nih jangan diklik ya, biarkan menyala lampu birunya ini. Tetap aktif, tetapi yang di allow ini perhatikan diklik ya, add ini, kolom allow, tombol tersebut. Dari kotak pop-up yang muncul, ketikkan alamat web situs ini ya. Tuh. Yang ingin Anda izinkan atau munculkan di pop-up. Kemudian klik tombol add, lihat gambar A.3.5. Ya, seperti ini tampilannya ya. Jendelanya ya, terbuka, klik. Silakan diketik secara manual add aside. Kalau Anda kurang mengerti, silakan lagi di back lagi video ini ya. Kalau terlalu cepat saya menjelaskan. Setelah itu langkah yang keenam, sampai di sini maka secara otomatis data web situs http ut.ac.id masuk pada daftar yang diizinkan mengaktifkan pop-up. Lihat gambar A.3.6 ya, seperti ini. Tuh, sudah masuk yang di garis kotak merah ini ya. Itu dia muncul ya di situ bawah. Yang ketujuh, selesai. Begitulah caranya ya, cara mengaktifkannya. Sedangkan yang langkah untuk masuk login ya, masuk ya, yang B ya, masuk. Kita perhatikan, setelah proses mematikan pop-up blocker pada browser selesai, mahasiswa dapat mengikuti ujian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tuh, buka browser pada komputer Anda dan ketikkan alamat atau link aplikasi pada situs di bawah ini ya. Maka halaman aplikasi akan muncul dan terlihat dalam kurung B.1 ya. Lihat gambar B.1 tuh, seperti ini. Seperti ini dia tuh, yang ada di lingkar merah ini ya.
Itu sudah akan muncul dan terlihat kosong, sudah disetting ya, tuh tidak ada kan tata tertib peserta UAS DE. Yang kedua, pada halaman awal aplikasi DE Anda dapat melihat tata tertib peserta UAS DE. Silakan baca dengan teliti dan pahami untuk masing-masing poin tata tertib. Lihat gambar B.1. Yang ketiga, geser scroll ke bagian bawah halaman, kemudian checklist atau centang saya setuju ya, dan tombol masuk. Lihat gambar B.2 ya, seperti ini yang ada di lingkar merah ini. Checklist saya setuju, klik masuk. Yang keempat, klik kotak saya setuju ya, yang tadi untuk checklist dan centang, dan kemudian klik tombol masuk, maka akan muncul form login ujian akhir semester take home exam. Lihat gambar seperti ini ya, itu dia seperti ini ya tampilan depannya. Yang kelima, silakan isikan data NIM mahasiswa atau username dengan 9 digit NIM Anda ya, NIM. Atau lihat pada KTPU DE dan sandi atau paspor berupa tanggal lahir Anda masing-masing dengan format seperti ini ya. Contohnya ya ini seperti ini. Tanggal lahir Anda 17 garis miring bulan Agustus garis miring 1945, seperti ini contohnya. Ketiknya seperti ini. Serta kode CAPTCHA berupa hasil penjumlahan angka. Selanjutnya pilih dan klik tombol login. Lihat gambar B.4. Ya, seperti ini. Isikan NIM, jangan lupa di sini yang di atas, kolom atas dan kolom bawah isikan paspor Anda sesuai dengan contoh yang di atas ini ya. Tanggal lahir Anda ya, jangan sampai salah menggunakan garis miring. Perhatikan. Setelah itu isikan beberapa hasil dari ini penjumlahan ini, isi kode CAPTCHA. Silakan Anda isi seperti ini, contohnya 9 ditambah 5 14. Setelah itu perhatikan tanda panah merah ini, tinggal login seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa. Langkah selanjutnya yang keenam, apabila data pada kolom NIM, tanggal lahir dan CAPTCHA tidak sesuai, maka akan muncul pesan NIM atau tanggal lahir yang Anda masukkan salah. Silakan Anda cek kembali data NIM dan tanggal lahir dengan melihat KTPU DE yang Anda miliki. Lihat gambar B.5 seperti ini yang di lingkar ini ya. Itu dia, ada kesalahan berarti di situ. Anda tidak akan bisa login ya. Langkah yang ketujuh, jika berhasil masuk login, maka mahasiswa dapat melihat halaman dashboard yang berisi tentang langkah-langkah bagi peserta dan menu mata kuliah ujian pada aplikasi DE. Silakan Anda baca dan pahami pada kolom pengumuman dan langkah-langkah bagi peserta DE program S1, S2, dan S3. Lihat gambar B.6 seperti ini. Tuh pengumuman di situ. Tuh. Ini dia gambarnya ya. Tampilannya silakan Anda baca. Seperti itu ya. Yang C yaitu selanjutnya mata kuliah ujian, unduh BJU, unduh soal dan unggah BJU. C.1 unduh BJU, buku jawaban ujian ya. BJU itu kepanjangan dari buku jawaban ujian. Yang pertama, melalui halaman dashboard aplikasi DE, silakan pilih dan klik menu mata kuliah ujian. Tuh tanda titik 2 ya. Kemudian akan muncul halaman list mata kuliah berupa kolom informasi dan data mata kuliah. Lihat
Perhatikan gambar C.1.1 ya, ini yang di lingkaran merah ini. Putus-putus. Iya, itu ya. Perhatikan. Setelah itu, yang langkah kedua, pada kolom informasi telah disediakan beberapa tombol untuk unduh download file BJU, buku jawaban ujian, baik BJU umum maupun BJU khusus. Mata kuliah tertentu, tombol BJU khusus akan aktif atau muncul sesuai dengan mata kuliah yang telah diregistrasikan oleh mahasiswa, yaitu sebagai berikut ya. Contoh-contohnya ini dia. Contohnya EKSI 4101 atau garis miring EKSI 4420 garis miring EKSI 4421 garis miring EKSI 4422 dan sebagainya ya. Perhatikan tuh, lihat tanda panahnya BJU umum. Untuk BJU umum tuh di situ ada pilihannya ya, yang seperti yang di atas tadi yang saya bacakan tuh. Tinggal lihat tanda panah ini tuh ya kan, kelihatan kan BJU yang tadi mata kuliahnya. Untuk BJU umum yang di atas, BJU khusus yang di lingkar kuning ini ya. Tuh, langkah yang ketiga, pilih dan klik tombol BJU umum. Tuh, untuk proses unduh BJU dengan mata kuliah umum, sehingga file BJU umum secara otomatis akan terunduh atau terdownload ya, dengan format tipe doc atau filenya MS Word ya, pada komputer Anda dengan nama BJU umum seperti ini ya. Lihat gambar C.1.3 ya, seperti ini. Itu yang di lingkar merah itu. Tuh dia ya, diklik. File hasil proses unduh ya. Yang keempat, kemudian silakan Anda buka file BJU umum yang telah selesai diunduh dengan Microsoft Office Word, sehingga akan tampil atau muncul di layar komputer file BJU umum yang dapat Anda cetak atau print atau diedit ya, isi data sebelum pelaksanaan UAS dimulai. Lihat gambar C.1.4 ya, seperti ini yang di lingkar ini, lingkar merah. Silakan Anda edit. Itu dia ya. Silakan diisi nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, dan lain sebagainya. Yang kelima, selanjutnya silakan unduh BJU khusus mata kuliah yang Anda pilih dan klik tombol warna orange. Contoh tombol BJU EKSI 4101. Wah, ini dia ya, warna kuning ya. Ini BJU khusus. Maka file BJU khusus juga akan secara otomatis akan terunduh atau terdownload ke komputer dengan nama file BJU sesuai dengan mata kuliah yang Anda ambil ya, seperti ini. EKSI 4101 dalam format PDF. Tuh, lihat gambar C.1.5 ya, seperti ini yang di lingkar ya. Di lingkar merah ini adalah BJU khusus ya. Tuh, lihat gambar. Perhatikan gambarnya. Langkah yang keenam, silakan buka file BJU khusus yang telah selesai diunduh dapat menggunakan software Adobe Acrobat Reader, sehingga akan tampil atau muncul di layar komputer file BJU khusus dalam format PDF yang dapat Anda cetak atau print sebelum pelaksanaan UAS dimulai. Lihat gambar C.1.6 ya, seperti ini ya. Tuh, yang ada garis merah ini ya, itu dia. Itu dia formatnya, file BJU khusus ya. Perhatikan, seperti ini tampilannya. Oke, tuh di situ ada tulisannya ya. Kemudian yang C.2, unduh soal. Caranya ya, yang pertama melalui halaman dashboard aplikasi silakan pilih dan klik menu mata kuliah ujian.
Kemudian akan muncul dan dapat Anda lihat halaman list mata kuliah berupa kolom informasi dan data detail mata kuliah. Lihat gambar C.2.1. Nah, itu dia yang di lingkar. Saya besarkan ya. Tuh dia mata kuliah ujiannya. Sudah nampak? Nah, itu dia. Saya zoom ya. Langkah yang kedua, pada kolom informasi silakan Anda baca dan pahami informasi yang tertera. Lihat gambar C.2.2. Tuh, ada informasi ya yang di lingkar merah ini. Perhatikan. Tuh, informasi ya. Informasinya silakan Anda baca. Anda baca dan pahami. Angka yang selanjutnya, pada kolom tabel data list mata kuliah juga tertera tombol reload. Tuh yang ada warna hijau ya, ada tulisan reload, dan tabel detail data mata kuliah yang akan diujikan. Lihat gambar C.2.3 seperti ini. Ya, itu dia yang di lingkar ya. Garis putus-putus merah, bulat, lingkaran merah. Ada tulisannya reload. Ya, itu dia. Tuh, perhatikan gambar C.2.3 tampilan halaman list mata kuliah seperti ini ya. Tinggal diunduh, ini ada. Yang keempat ya, tombol reload digunakan untuk memperbarui tampilan layar jika tombol unduh tidak tampil atau apabila terjadi kegagalan unduh soal. Lihat gambar C.2.3. Yang ini ya. Tuh. Gambar C.2.3 ya. Kalau apabila mengalami kegagalan unduh soal ya. Selanjutnya yang kelima, tombol unduh. Untuk seluruh mata kuliah pada kolom unduh soal akan muncul dan aktif per hari ujian sampai dengan pukul 23.00 WIB atau jam 11 malam ya. Lihat gambar C.2.4. Nah, itu dia. Perhatikan ya teman-teman mahasiswa. Batas untuk mengunduh itu ada jamnya jam 23.00 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam ya. Lewat dari jam 11 otomatis Anda tidak bisa mengunduh soal tersebut ya. Apabila Anda tidak berhasil mengunduh ya, tidak bisa mengikuti ujian online ini. Mohon maaf. Itu dia ya, unduh ya, perhatikan, diunduh. Nah, di sini ada catatan tuh. Tuh, ada catatannya ya. Tuh, yang saya sebut tadi. Proses unduh atau download soal mata kuliah dapat dilakukan mulai pukul 00 atau sampai dengan jam 23 WIB per hari ujian. Silakan dipahami ya. Itu dia. Batasnya 1 hari berarti. Yang keenam, pilih dan klik tombol unduh pada salah satu mata kuliah. Misal pilih untuk kode MTK ADPU 4533. Selanjutnya akan muncul pesan pop-up soal berhasil diunduh. File otomatis terunduh atau terdownload ya di komputer Anda dalam tipe file PDF serta status berubah dari belum menjadi telah unduh. Perhatikan gambar ya, itu dia ini. Setelah Anda menekan unduh, di sini ada waktu Anda mengunggah ya. Apabila Anda sudah selesai, di sini ada tulisan telah unduh ya. Perhatikan tuh, di situ ada yang tanda panah ke bawah merah ya. Tuh, perhatikan ini filenya PDF. Langkah yang ketujuh, seluruh tombol unduh pada kolom unduh soal setiap mata kuliah tetap akan tampil baik untuk mata kuliah dengan jam ujian bentrok maupun tidak bentrok
per hari ujian ya. Lihat gambar C.2.6. Di situ perhatikan lingkaran merahnya ya, unduh. Tuh, tanda panah telah unduh. Perhatikan ya. Perhatikan gambar C.2.6, tampilannya seperti ini ya. Proses unduh dan unggah. Yang ke-8, setelah Anda melakukan unduh soal pada baris mata kuliah, maka kolom soal awal unduh dalam kurung WIB ya. BJU awal unggah WIB dan BJU akhir unggah dalam kurung WIB akan terisi data berupa tanggal dan waktu. Setelah itu pada kolom status the yang semula tampil tulisan belum, nah ini dia, berubah menjadi telah diunduh, atau tombol unggah pada kolom BJU unggah akan muncul dan dapat Anda lihat seperti gambar di C2.7 ya, seperti ini. Itu perhatikan tanda panah merah nih yang warna orange, dan perhatikan ini tanda panah merahnya yang ada lingkaran telah unduh. Yang ke-9, silakan Anda buka soal file yang telah terunduh untuk melihat dan mencocokkan soal berdasarkan kode dan nama mata kuliah masing-masing. Sehingga soal yang telah terbuka ini dapat Anda cetak atau print. Lihat gambar C.2.8 seperti ini ya. Saya besarkan, itu dia. Tuh, seperti ini. Tuh. Contoh soal skor 20, contoh soal skor 30, contoh soal skor 50. Jumlah skor total keseluruhan 100. Nah, ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya C.3, cara mengunggah BJU atau buku jawaban ujian. Yang pertama, melalui halaman dashboard aplikasi The. Silakan pilih dan klik menu mata kuliah ujian. Kemudian akan muncul halaman list mata kuliah berupa kolom informasi dan data mata kuliah. Kemudian kemudian diproses ya, unggah atau upload jawaban ujian bisa langsung dilakukan oleh mahasiswa setelah proses unduh soal, dan batas akhir unggah BJU maksimal 12 jam setelah proses unduh soal. Lihat gambar C3.1 ya, seperti ini. Perhatikan ya, itu dia mata kuliah ujian. Silakan lihat, itu dia tanda panah merah, dan lihat di sini lingkaran merah unggah ya. Tuh ada tanggal berapa, jam berapa unggah BJU-nya ya. Ini contohnya ya, tanggal 14 Juni 2021 dia mengunggah jam 11 lewat 2 menit 51 detik. Ya di sini ya. Di sini ada ya. Ya itu tampilannya ya. Setelah itu langkah selanjutnya yang kedua, jika Anda sudah selesai mengerjakan soal, silakan Anda pilih dan klik menu tombol unggah pada halaman list mata kuliah sesuai kode dan nama mata kuliah yang dipilih. Halaman unggah atau upload BJU akan muncul dengan tertera data berupa NIM Anda dan kode mata kuliah yang dipilih ya. Lihat gambar C.3.2 seperti ini. Saya besarkan, saya zoom lagi. Ya di sini yang di garis lingkar merah BJU. Upload BJU. Di sini ya contohnya ya. Di sini ada NIM Anda ya. Oke, lihat gambar C.3.2. Langkah selanjutnya yang ketiga, pilih dan klik kotak pilihan file yang akan diupload. Ini dia seperti contoh ini ya. Maka selanjutnya akan muncul form open untuk pencarian file BJU mata kuliah yang telah dikerjakan pada komputer Anda. Lihat gambar C
.3.3 ya, seperti ini ya. Open tuh, perhatikan tanda panah merahnya ya di sini di file download ya, seperti ini ya, yang Anda kerjakan filenya ya. Tuh, perhatikan. Silakan cari file yang akan diunggah, di mana Anda meletakkannya ya. Apabila Anda menyimpan di download ya, di download silakan cari di file download. Apabila di data D dengan folder baru, silakan Anda upload sesuai file yang Anda simpan ya, di local disknya di mana. Yang keempat, silakan Anda cari dan file menu BJU mata kuliah yang akan diunggah pastikan sudah dalam format PDF. Tuh, sudah open. Nah, tinggal dipilih ya. Tuh, perhatikan ini yang di kotak merah ini. File PDF yang diunggah harus lengkap, terdiri dari gabungan 1. Cover, saya besarkan ya, jangan sampai salah ya. Ini ya, ini file yang akan Anda unggah, contohnya yang di lingkar merah ini. Nah, syaratnya yang pertama, yang di dalam PDF ini cover BJU harus ada, pernyataan kejujuran akademik harus ada. Yang ketiga, lembar BJU. Itu dia pernyataan kejujuran akademik ya. Setelah diklik, Anda open. Ya, seperti itu ya. Langkah yang kelima, apabila file BJU yang akan diunggah dengan file ukuran file Anda adalah 0 KB atau kilobyte, diindikasikan tidak ada isinya, maka file tersebut tidak dapat dilampirkan pada aplikasi serta akan muncul pesan gagal. File Anda 0 KB. Lihat gambar C3.5 ya, seperti ini ya warningnya ya. Gagal. Tuh. Gagal. Tekan OK. Ya, kalau sudah gagal, maka langkah yang keenam, apabila file BJU yang diunggah dengan format selain atau bukan tipe PDF, maka file tersebut tidak dapat dilampirkan pada aplikasi serta akan muncul pesan gagal. File yang diperbolehkan hanya PDF. Lihat gambar C.3.6 seperti ini ya. Klik OK. Langkah yang ketujuh, apabila file BJU yang Anda unggah dengan ukuran file PDF melebihi maksimal 2 MB bagi mahasiswa S1 atau S2 dan atau ukuran file PDF maksimal 5 MB bagi mahasiswa S3 maupun ukuran maksimal 50 MB untuk file BJU dengan tipe video, maka file tersebut tidak dapat dilampirkan serta akan muncul pesan gagal. File Anda melebihi batas maksimal 2 MB atau 5 MB atau 50 MB. Lihat gambar C3.7 seperti ini. Gagal lagi ya. Gagal. Langkah yang ke-8, file BJU yang telah Anda pilih dan unggah akan muncul atau terlihat di halaman aplikasi. Silakan cek dan pastikan file BJU telah sesuai dan benar. Pilih dan klik tombol unggah file ya, seperti ini. Jika Anda yakin file BJU tersebut sudah benar, atau klik tombol cancel. Itu dia yang warna merah ya. Apabila Anda ingin membatalkan unggah file BJU dan ganti dengan file BJU lainnya, lihat gambar C.3.8 seperti ini ya. Saya besarkan. Tuh, seperti ini. Yang di lingkar merah ini, file BJU unggah. Apabila sudah yakin unggah ya unggah, apabila Anda kurang yakin tinggal di cancel ya. Seperti itu. Ya, seperti ini ya tampilannya. Selanjutnya yang ke-9, pilih dan klik tombol unggah file. Selanjutnya akan muncul pop-up
pesan konfirmasi. Anda yakin akan mengunggah file ini untuk mata kuliah X? Contoh seperti ini ya. Di mana X adalah kode mata kuliah. Klik tombol OK untuk melanjutkan proses unggah BJU, atau klik cancel untuk batalkan prosesnya ya. Lihat gambar C.3.9 seperti ini ya. Tuh saya zoom lagi, zoom. Ini ada keterangannya ya. Tuh. Anda yakin? Apabila Anda yakin, tinggal klik OK. Ya, seperti itu. Muncul pop-up pesan konfirmasi proses unggah BJU ya. Selanjutnya yang ke-10, bila file BJU telah berhasil terunggah, maka akan muncul pesan pop-up sukses unggah penting. Nah, itu dia. Silakan catat kode berikut. Kode ini dibutuhkan saat melakukan unggah ulang untuk merevisi BJU. Ingat ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, perhatikan langkah yang ke-10 ini. Apabila file BJU telah berhasil terunggah, sekali lagi saya ulang, maka akan muncul pesan pop-up sukses. Ya, itu dia. Unggah penting ya. Ini penting nih. Penting. Silakan catat kode XX. Kode ini dibutuhkan saat melakukan unggah ulang ya, untuk merevisi BJU. Lihat gambar C.3.10 seperti ini. Ya. Itu dia. Saya besarkan nih di sini ya. Ini ya. Ini ada checklist hijau sukses unggah penting ya. Yang di sini ya, kode yang XX ini ya, yang di sini dicatat yang disensor. Di sensor kotak biru ini ya, silakan Anda catat di kertas atau di notepad aja ya. Dicatat kodenya seperti ini ya, yang diberi kode XX ini dibutuhkan saat untuk unggah ulang atau merevisi apabila ada kesalahan ya. Setelah Anda catat, klik OK, jangan buru-buru langsung klik OK ya. Dicatat dulu kodenya. Tuh XXX ya, yang ini maksudnya catatan nih. XXX kode merupakan kode unik berupa angka yang harus atau wajib Anda simpan dengan baik dan jangan sampai lupa, guna dibutuhkan pada saat ingin melakukan proses revisi, perbaikan atau mengganti file BJU dan untuk lihat BJU yang telah diunggah. Langkah selanjutnya yang ke-11, pilih dan klik tombol OK. Maka otomatis file BJU akan tersimpan atau telah terunggah dan akan kembali ke halaman upload BJU. Kemudian silakan klik tombol tampilkan file hasil upload untuk melihat dan memastikan file BJU yang telah Anda unggah telah sesuai. Lihat gambar C3.11 ya, seperti ini. Saya zoom lagi. Itu dia teman-teman mahasiswa, perhatikan. Iya, itu dia. Kelihatan ya. Tampilan file, tampilkan file hasil upload. Nah, itu dia. Seperti ini ya, nanti muncul seperti ini ya, itu dia. Tuh, tanda merah ya, tanda panah merah nih. Ya, seperti ini tampilannya. Langkah yang ke-12, klik tombol kembali untuk menutup halaman upload BJU dan kembali ke halaman list mata kuliah. Lihat gambar C.3.12 ya, seperti ini. Kembali ya, kita besarkan lagi. Ya, seperti itu ya. Kembali ya. Langkah yang ke-13, pada kolom BJU Anda dapat melihat tombol lihat BJU. Tuh, yang di kotak orange ya, lihat BJU yang sudah muncul dan aktif serta keterangan pada kolom status menjadi telah unggah.
lihat gambar C.3.13 ya, seperti ini. Kita zoom lagi. Itu dia, ada tanda panah lihat BJU ya, itu yang di lingkar, tulisan warna hijau ya, telah unggah ya statusnya. Yang di bawah belum ya. Ini kalau statusnya telah unggah berarti berhasil ya Anda mengunggah BJU-nya. Yang ke-14, apabila Anda telah selesai melakukan proses unggah BJU mata kuliah, maka tombol unduh secara otomatis akan hilang. Tuh, hilang yang di lingkar dalam lingkaran merah ini ya, perhatikan tuh, akan hilang. Tuh, perhatikan. Akan hilang ya di sini. Itu ya. Akan hilang atau tidak muncul lagi sesuai dengan mata kuliah tersebut. Lihat gambar C.3.14 ya, seperti ini. Ada catatan lagi ini teman-teman mahasiswa, mahasiswi. Iya, itu dia. Kita baca ya. Catatannya, file yang diunggah harus lengkap dan dalam satu file PDF terdiri dari gabungan cover BJU, pernyataan kejujuran akademik, dan lembar BJU. Mahasiswa dapat melakukan proses unggah upload file BJU segera setelah mahasiswa melakukan proses unduh. Proses unggah BJU dapat dilakukan kapan saja maksimal 12 jam dan sebelum pukul 23.59 WIB setiap hari ujian setelah melakukan proses unduh soal. Jenis file format BJU buku jawaban ujian yang dapat diunggah yaitu dengan jenis format PDF, BJU umum atau khusus, dan MOV atau MPEG atau file AP ya untuk video. Batas maksimal kapasitas atau ukuran file BJU yang akan diunggah yaitu sebagai berikut ya. Bagi mahasiswa S1, S2 maksimal 2 MB. Sedangkan bagi mahasiswa S3 untuk mengupload video ya, format video S3 ini kalau yang bagi mahasiswa S3 5 MB ya. Sedangkan untuk mengunggah video maksimal 50 MB. Apabila lebih dari file ini otomatis gagal mengunggahnya ya, seperti itu. Perhatikan C4, unggah ulang revisi BJU. Caranya ya, yang pertama, melalui halaman dashboard aplikasi silakan pilih dan klik menu mata kuliah ujian, kemudian akan muncul dan dapat Anda lihat halaman list mata kuliah berupa kolom informasi dan data mata kuliah. Lihat gambar C.4.1 seperti ini ya. Tuh yang di lingkar ya. Langkah yang kedua, pilih dan klik tombol unggah pada mata kuliah yang file BJU-nya ingin Anda unggah atau unggah ulang ya, atau revisi. Lihat gambar C.4.2 seperti ini ya. Tuh, unggah ulang. Langkah selanjutnya, kemudian akan muncul halaman upload BJU. Silakan pilih dan klik tombol pilih file yang akan diupload. Maka akan tampil form open untuk memilih file BJU yang akan diunggah atau diupload ulang. Lihat gambar C.4.3 ya, yang poin ketiga ini. Perhatikan tanda panahnya ini. Ya, seperti ini. Itu dia. Seperti ini ya. Langkahnya kurang lebih sama ya. Yang keempat, silakan Anda cari dan pilih kembali file BJU mata kuliah yang akan diunggah ulang atau revisi. Pastikan sudah dalam format file PDF dengan maksimal ukuran 2 MB bagi mahasiswa S1 atau S2 dan maksimal 5 MB bagi mahasiswa S3. Kemudian klik tombol open untuk proses unggah file BJU Anda. Lihat gambar C.4.4 ya, seperti ini.
Ya, seperti ini ya, pilih open ya, itu dia. Langkah yang kelima, file BJU yang telah Anda pilih dan unggah akan muncul atau terlihat di halaman aplikasi. Silakan cek dan pastikan file BJU telah sesuai atau benar. Pilih dan klik tombol unggah file jika Anda yakin file BJU tersebut sudah benar, atau klik tombol cancel apabila Anda ingin membatalkan unggah file BJU atau ubah dengan file BJU lainnya. Lihat gambar C.4.5. Seperti ini ya. Langkah yang selanjutnya, yang keenam, pilih dan klik tombol unggah file. Selanjutnya akan muncul pop-up pesan konfirmasi Anda yakin akan mengunggah file ini untuk mata kuliah X. Contoh seperti ini ya, di mana X adalah kode mata kuliah. Klik tombol OK untuk melanjutkan proses unggah BJU atau klik cancel untuk batal proses. Lihat gambar C.6. Gambar C.4.6, maaf. Klik OK ya, seperti ini. Langkah yang ketujuh, maka akan tampil form pop-up untuk memasukkan 5 digit kode yang telah Anda ketahui dan simpan dan pada proses unggah BJU sebelumnya sesuai dengan mata kuliah. Kemudian silakan isi kode pada kotak isian dan klik tombol ganti file. Lihat gambar C.4.7 ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedelapan, bila proses unggah upload file BJU berhasil, maka akan muncul pop-up pesan sukses unggah. Nah, perhatikan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, silakan catat kode berikut yang XX ya, ini ya. Ya, ini yang ada kotak biru ini dicatat, jangan sampai lupa. Untuk kode ini dibutuhkan saat melakukan unggah ulang untuk revisi BJU selanjutnya ya. Apabila masih ada kesalahan, Anda kurang yakin, silakan dimasukkan kode XX ini ya. Ini harus dicatat. Nih, tuh baca ya. Harus catat. Selanjutnya yang 9, pilih dan klik tombol OK, maka otomatis file BJU akan tersimpan atau terunggah dan akan kembali ke halaman upload BJU. Kemudian silakan klik tombol tampilkan file hasil upload untuk melihat dan memastikan kembali file BJU yang telah Anda unggah ulang hasil revisi telah sesuai atau benar. Lihat gambar C.4.9 ya, seperti ini. Itu dia. Ya. Ada catatan lagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. File hasil revisi Anda dapat dilihat kembali setelah 3 menit dari waktu unggah revisi. 3 menit ya, perhatikan. File hasil revisi Anda dapat dilihat kembali setelah 3 menit dari waktu unggah revisi. Ya, itu catatannya ya. Ya. Yang C.5 ya, lihat BJU. Cara melihatnya, melihat BJU. Yang pertama, melalui halaman dashboard aplikasi silakan pilih dan klik menu mata kuliah ujian. Kemudian akan muncul dan dapat Anda lihat halaman list mata kuliah berupa kolom informasi dan data mata kuliah. Lihat gambar C.5.1 ya, seperti ini. Itu ada ada mata kuliah ujian ya, seperti itu. Langkah yang kedua, setelah muncul halaman list mata kuliah, pilih dan klik tombol lihat BJU. Pada salah satu mata kuliah yang ingin Anda lihat buku jawaban ujian BJU yang telah selesai Anda unggah atau upload, lihat gambar C.5.2 seperti ini ya. Tuh, lihat BJU yang di lingkar, saya besarkan. Tuh, apakah terlihat? Tuh, lihat BJU. Di sini ada tulisannya ya, di kolom BJU. Tinggal diklik seperti itu.
Langkah yang ketiga, kemudian akan muncul form pop-up konfirmasi untuk memasukkan kode file BJU yang diberikan saat unggah yang tadi ya, kode XX yang tadi ya. Silakan Anda isikan kode yang telah Anda miliki dan simpan sesuai dengan kode mata kuliah pada kotak isian dan klik tombol lihat file. Lihat gambar C5.3. Ya, kita besarkan. Seperti ini, tuh tanda panah lihat file. Silakan masuk yang kode XX tadi, misalnya 744 bla 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 XX, silakan masukkan sesuai yang catatan Anda ya, sesuai dengan mata kuliahnya. Klik lihat file. Tuh, lihat, perhatikan tanda lingkaran merah itu. Selanjutnya yang keempat, bila kode yang Anda isikan benar, maka selanjutnya akan terlihat file BJU mata kuliah yang secara otomatis akan terunduh atau terdownload pada komputer dengan format nama nim garis bawah kode mtk.pdf. Nah, itu dia kodenya. Dalam tipe file PDF, lihat gambar C5.4. Ya, seperti itu. Saya zoom lagi. Ya, ini dia ya. Di bawah ini. Langkah yang kelima, silakan Anda buka file BJU mata kuliah yang sudah terunduh tadi untuk melihat dan memastikan kembali secara detail buku jawaban ujian BJU hasil proses unggah yang telah Anda lakukan. Silakan diteliti kembali. Itu maksudnya. Yang D terakhir adalah logout, cara keluar ya dari aplikasi tersebut. Yang pertama, apabila Anda sudah selesai dan tidak akan menggunakan aplikasi D lagi, maka jangan lupa untuk keluar atau logout dari sistem aplikasi D demi keamanan data yang Anda miliki. Jangan lupa teman-teman mahasiswa ya. Langkah yang kedua, melalui kolom menu sebelah kiri, silakan pilih dan klik tombol logout. Itu ya, seperti gambar D.1 seperti ini. Itu dia di bawah sekali, saya zoom, tuh perhatikan. Tampilannya kan seperti ini nih setelah Anda mengerjakan. Tuh lihat tombol panah yang paling bawah rekan-rekan mahasiswa. Ya, ini seperti ini ya. Zoom lagi. Nah, ini dia. Seperti ini ya. Itu dia. Langkah yang ketiga, Anda secara otomatis akan keluar dari halaman dashboard aplikasi dan kembali pada halaman tata tertib peserta UASD. Begitulah tutorial ini saya buat ya. Selamat mengerjakan deh. Semoga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada, semoga sukses dalam mengerjakannya. Pelan-pelan saja mengerjakannya, jangan buru-buru ya. Diteliti, dibaca, dan dipahami materi soalnya, dan apabila rekan-rekan mahasiswa bisa berdiskusi juga dengan teman-temannya ya, sama satu jurusan yang sama ya, berdiskusi, tapi jangan sampai plagiat ya. Jangan sampai plagiat, itu akan menyebabkan Anda akan mendapatkan nilai E. Itu dia. Di sini, oh rupanya masih ada lagi ya rekan-rekan, panjang rupanya nih tutorialnya. Selanjutnya konversi ya, cara mengkonversi ya. Yang E nih, konversi file MS Word menjadi format PDF. Seperti ini ya. Perhatikan, konversi file Microsoft Word menjadi PDF dengan cara print atau cetak melalui komputer Anda. Silakan cari dan buka file Microsoft Office Word dengan tipe doc yang seperti ini. Kemudian pilih menu file dan klik sub menu print, Ctrl P dengan keyboard, lihat print. Itu dia. Yang ketiga, sehingga akan tampil halaman print jenis printer. Lihat gambar
Tuh cara merubah file ya. Perhatikan, ini kan filenya Microsoft Word. Anda ingin menjadikan PDF ya dengan cara print atau cetak ya. Perhatikan ya. Setelah Anda klik print atau cetak, Ctrl P dengan keyboard, perhatikan itu dia print seperti ini. Terus langkah yang ketiga, sehingga akan tampil halaman print signature Microsoft Print to PDF. Lihat gambar ya seperti ini. Itu dia Microsoft Print to PDF ready. Klik ya. Pada bagian setting, pilih dan klik print all page jika Anda ingin cetak semua halaman, dan untuk settingan lainnya biarkan saja atau tidak perlu diubah. Lihat gambar D.4 ya, seperti ini ya. Selanjutnya pilih dan klik tombol print sehingga file dokumen Anda tersebut akan tercetak dalam format PDF. Itu dia. Print. Yang keenam, setelah itu akan muncul halaman save print output as. Silakan Anda tentukan lokasi atau direktori dari penyimpanan file dan file name tersebut. Terus klik tombol save untuk proses. Lihat E.1.6 ya, seperti ini ya. Itu dia. Tinggal di save ya, ini dalam bentuk PDF ya, save. Yang ketujuh, sekarang coba cek direktori lokasi penyimpanan file yang ditentukan tadi, maka otomatis tipe file dokumen MS Office Word Anda tersebut akan tersimpan menjadi tipe file PDF. Ya, seperti ini ya. Tuh, di dokumennya BJU was the. Tuh, gampang kan? Terakhir, bukalah file atau dokumen dalam tipe file PDF tersebut, maka Anda dapat melihat dan mempunyai dokumen dalam format PDF sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti ini ya. Yang E.2, konversi file MS Word menjadi PDF dengan cara save as. Nah, itu dia cara yang kedua. Melalui komputer Anda, silakan cari dan buka file Microsoft Word dengan tipe file doc. Nah, seperti ini, file dalam lingkaran ini ya. Itu dia yang di ujung file. Setelah itu kemudian save as. Klik gambar kedua ya, terbuka file, klik save as. Lihat gambar E.2.2 ya, seperti itu. Langkah yang ketiga, maka akan muncul halaman save as dari kotak. Pilih jenis format file dokumen, silakan klik untuk mengganti file dokumen yang semula dengan Word. Word dokumen menjadi ke format PDF. Lihat gambar E.2.3. Itu dia. Di sini perhatikan tanda panah merah ini ya, perhatikan ini dia caranya, cara menyimpannya. Klik di sini, ini kan ada pilihan dokumen, silakan Anda klik di PDF. Ya, ini dia. Klik ini ya. Akan terbuka, klik tanda panah ini, diklik, nanti akan terbuka seperti ini, cari PDF. Itu dia. Yang keempat, setelah dipilih jenis format file dokumen menjadi PDF, selanjutnya klik tombol save untuk melakukan proses konversi atau mengganti jenis format file dokumen dari MS Word menjadi ke format PDF. Itu dia. Lihat gambar E.2.4 seperti ini. Saya zoom lagi. Tuh, tanda panah. Tuh, perhatikan PDF ya, sudah. Save.
Yang 5 terakhir, silakan Anda lihat pada direktori tempat penyimpanan file tersebut, maka secara otomatis akan terbentuk atau tersimpan file baru dengan format atau tipe PDF. Lihat gambar E.2.5. Ya, seperti ini. Filenya sudah berubah menjadi PDF. Itu dia. Ya, kalau Anda ingin mengkonvertnya melalui online ya, E.3 konversi file MS Word menjadi PDF secara online. Yang pertama langkahnya adalah melalui browser. Silakan buka situs web small PDF dengan alamat situsnya http mohon maaf, ya itu dia, http://smallpdf.com/id. Lihat gambar ini tuh ya, seperti itu dia. Ini ya, tanda panah merah yang dilingkar. Silakan Anda klik seperti itu. Yang kedua, scroll ke bagian bawah halaman situs dengan mouse, kemudian dari halaman semua alat small PDF pilih dan klik Word ke PDF. Tuh, klik Word ke PDF untuk melakukan konversi dokumen Word ke PDF. Lihat gambar E.3.2 seperti ini. Ya, itu dia. Diklik ya yang dilingkar merah ini. Setelah itu, langkah yang ketiga selanjutnya akan muncul halaman Word ke PDF, konversi online dokumen Anda ke PDF. Klik tombol pilih file atau seret file Word ke sini. Drag and drop file ke dalam kotak pilih file. Itu dia. Perhatikan lagi gambar ini ya, tuh. Tinggal diseret file Word-nya ya, atau di drag and drop file-nya ke dalam sini. Yang keempat, setelah muncul form open, selanjutnya silakan Anda pilih salah satu file MS Word yang akan dikonversi ke dalam format file PDF dan klik tombol open. Lihat gambar E3.4. Ya, seperti ini. Saya zoom lagi. Tuh, ini kan file Anda nih dalam bentuk Word yang di komputer, yang di file di download Anda simpan. Anda klik open. Langkah yang kelima, maka secara otomatis file MS Word yang kita pilih tadi akan terupload dan bisa Anda lihat pada halaman PDF preview. Lihat gambar E.3.5. Itu dia, itu yang dilingkar merah garisnya. Ini file Anda dalam bentuk Word, yang ini dalam bentuk tuh dikonversi menjadi PDF tuh. Tinggal Anda unduh atau download. Nah. Kemudian yang keenam, pilih dan klik tombol unduh untuk mendownload file yang telah kita unggah sebelumnya dengan format tipe PDF. Lihat gambar E.3.5. Yang ketujuh, secara otomatis file tersebut akan terunduh di browser dan tersimpan di folder download pada komputer Anda. Lihat gambar E3.6. Ya, seperti ini ya filenya. Tuh. Yang di download tadi. Yang kedelapan, silakan klik pada file PDF tersebut untuk membuka dan memastikan bahwa file PDF hasil proses konversi secara online melalui situs small PDF bagus dan sesuai. Lihat gambar E.3.7 ya, seperti ini dalam file PDF ya. Ya, selamat mencoba ya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Apabila Anda masih bingung dalam video ini, mohon maaf ya.
Ini saya sekedar sharing aja ya, bagi rekan-rekan yang masih kurang paham, silakan komentar di bawah video ini. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian kata, mohon dimaafkan. Sekian video tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.